Pemirsa, memperingati Hari Keluarga Nasional ke-32 tahun 2025, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (BKKBN) menggelar kegiatan Kirab Bangga Kencana. Ratusan kendaraan bermotor yang dikendarai oleh pengelola program Lini Lapangan Kemenduk Bangga (BKKBN) menjelajah pelosok tanah air. Dimulai dari kota Sabang, Aceh, dilanjutkan estafet kabupaten, kota, dan provinsi lainnya. Peserta dari kirab membawa misi utama meningkatkan peran serta masyarakat, keluarga, penguatan komitmen dalam program pembangunan keluarga, kependudukan, keluarga berencana. Berikut pidato dari Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang juga Kepala BKKBN, Wihaji, dalam acara Puncak Kirab Bangga Kencana pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Salve, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Wakil Menteri Kemenduk Bangga, terima kasih Bu Isyana Bagus Oka. Yang saya hormati Pak Sesmen beserta seluruh jajaran PTM, Pak Teguh, Pak Damenta, Pak Wahidin, Pak Boni, juara masak nasi goreng. Mestinya juaranya Pak Uki itu, karena pasti masak sendiri. Ibunya lagi jauh di mata, dekat di hati, nggak tahu siapa itu. Kemarin rote banyak menunggu. Makasih Pak Uki. Para PTP, terima kasih. Wabil khusus Ibu Gubernur Maluku, luar biasa, tepuk tangan buat beliau, hadir secara langsung. Terima kasih. Ketua Dharma Wanita, Ketua Pembinanya dulu, makasih. Bisa offset saya nanti. Makasih Bu Uniko Selantasi Wihaji. Kemudian Ibu Ketua Dharma Wanita, terima kasih. Ada Pak Bupati, makasih Pak ikut hadir. Para staf sus, terima kasih. Tenaga ahli, terima kasih. Wabil khusus para peserta kirab dari berbagai penjuru, terima kasih. Mana suaranya? Terima kasih, walaupun kita bikin sederhana, tapi tidak mengurangi kekhidmatan dalam rangka rangkaian kegiatan Harganas. Bapak Ibu, tamu undangan maupun lain-lain yang barangkali tidak saya sebut satu persatu. Yang pertama, saya mengajak Bapak Ibu sekalian membacakan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Hari ini adalah rangkaian kegiatan dalam rangka Harganas. Salah satunya adalah kirab untuk campaign tentang quick win yang ada di kementerian kita. Ada 5 quick win yang terus kita campaignkan dari penjuru Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Tentu karena Allah Subhanahu wa taala, semoga kegiatan semuanya nanti pada puncaknya lancar semua, Allahumma amin. Bapak Ibu, menurut jadwal kenapa hari ini kita finish untuk kirab quick win Kemenduk Bangga? Salah satunya mestinya hari ini saya juga baru landing dari Kupang. Tetapi karena ada beberapa hal yang kemarin saya sudah ke Rote pada hari Senin. Hari Minggu saya terbang ke Kupang, hari Senin saya terbang ke Rote. Kemudian kembali lagi Selasa ke Kupang, melanjutkan perjalanan ke Lembata. Tetapi tiba-tiba pas semua sudah masuk pesawat, kita sudah masuk, hampir masuk
dikasih tahu ada gunung meletus erupsi di Lembata. Sehingga kita keluar dari pesawat semua, kita diskusi 1 jam untuk menentukan keputusan berikutnya. Akhirnya saya putuskan kita lewat Larantuka. Habis Larantuka nanti kita naik kapal menuju Lembata. Singkat cerita saya terbang, naik pesawat sudah terbang sampai ke Larantuka 1 jam penerbangan. Sudah sampai di Larantuka muter, mau turun landing nggak bisa. Muter lagi, kedua kali mau landing nggak bisa. Sampai ketiga kali mau landing nggak bisa, ternyata di kaca-kaca pesawat itu sudah ada abu vulkanik tipis-tipis. Oleh kapten pilot diputuskan balik kanan sehingga saya balik lagi ke Kupang. Karena itu tidak mau rasa hormat, mestinya saya hari ini baru landing, tapi kemarin saya putuskan saya balik langsung dari Kupang menuju Jakarta karena memang acara-acara yang mestinya saya hadiri secara langsung bisa saya wakilkan. Terima kasih Bu Direktur yang sudah mendahului, alhamdulillah naik kapal duluan bisa ke Lembata, kita ke Flores Timur, Solor ya Pak Sulaiman sampai ke Larantuka, semua program tetap jalan walaupun mungkin tidak ada saya. Walaupun tadi juga perasaan saya setar dari Rote tapi di videonya kok nggak ada ya. Lupa kali ya, lupa panitianya itu. Tapi nggak apa-apa, karena saya setar sendiri dari Rote, mungkin Pak Sulaiman perlu tracking lagi nih. Ternyata dipotong ini NTT itu. Bapak Ibu, nggak itu gorean saja. Yang pertama begini, Bapak Ibu sekalian, ini adalah rangkaian kegiatan dalam rangka Hari Keluarga Nasional. Bapak Ibu, sedikit saya cerita bahwa ini adalah hari penting bagi Indonesia. Mungkin sementara hanya kita yang menikmati, tapi ingat sejarah ini adalah sejarah perjuangan. Bagaimana pemerintah pada waktu dulu memutuskan 29 Juni sebagai Hari Keluarga Nasional. Kenapa? Ternyata pada waktu itu pasca kemerdekaan 2045 ada masih tipis-tipis yang perlu perjuangan. Terjadi agresi militer sampai pengakuan Belanda itu secara syah mengakui pada tanggal 22 Juni 2048 kalau nggak salah. Sehingga pada tanggal 29 Juni para pejuang-pejuang itu semuanya kembali ke keluarga dan oleh negara, oleh pemerintah ditetapkan sebagai Hari Keluarga Nasional. Artinya apa Pak Wiyaji? Artinya bahwa ini hari penting, ini peristiwa penting di mana para pejuang-pejuang yang telah mendedikasikan dirinya untuk kemerdekaan juga ingat pasti semuanya kembali ke keluarga. Saya ulangi, semuanya kembali ke keluarga. Inilah sejarahnya. Karena itu saya terima kasih. Saya sudah keliling di Sumatera sebagian, di Kalimantan sebagian, di Sulawesi sebagian, di NTT sebagian. Saya tinggal Papua yang belum saya ke sana. Insya Allah akan segera saya kunjungi. Karena itu pada kesempatan titik start kirap, saya minta dari titik Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, kemudian Papua, Jawa, dan beberapa titik yang alhamdulillah saya mengikuti medsosnya Bapak Ibu. Ada yang melalui di dasar laut Aceh, terima kasih. Mana Aceh? Perwakilannya mana Aceh? Terima kasih. Kemudian dari Kalimantan, terima kasih. Dari Jawa, terima kasih juga. Kaper-kapernya datang. Datang nggak kapernya? Halo. Di tempat masing-masing. Terima kasih. Kemudian Bapak Ibu, tentu ini menjadi semangat baru yang puncaknya nanti akan kita rayakan. Puncaknya nanti kita rayakan. Cuma saya masih mencari waktu. Semoga nanti bisa dihadiri oleh Bapak Presiden. Karena ini adalah hari penting sebagai dasar kita bernegara. Saya meyakini Bapak Ibu, keluarga adalah kekuatan. Saya ulangi, keluarga adalah kekuatan. Insya Allah negara kita akan baik-baik saja kalau keluarga kita baik. Maka keluarga menjadi kekuatan utama dalam kita bernegara. Keyakinan saya itu. Untuk itu saya terima kasih kepada pahlawan-pahlawan keluarga. Saya menyebut Bu Wamen, Pak Sesmen, siapa pahlawan keluarga kita?
Pahlawan keluarga kita adalah para tim pendamping keluarga dan penyuluh, mereka lah pahlawan kita. Saya tahu persis di lapangan, semuanya penyuluh yang bekerja, semua tim pendamping keluarga yang bekerja. Kalau kita barangkali cuma tunjuk-tunjuk perintah-perintah, tapi beliaulah yang di lapangan bagaimana hiruk pikuknya, bagaimana melewati pulau, melewati sungai, melewati laut, saya paham persis. Maka simbol motor-motor tadi, simbol mobil-mobil tadi adalah simbol perjuangan para penyuluh-penyuluh yang ada di lini lapangan untuk memperjuangkan semangat bagaimana para duta-duta keluarga ini bekerja. Karenanya saya terima kasih yang pertama kepada Bapak Presiden yang mengubah nomenklatur yang dulu badan sekarang menjadi kementerian. Maka saya yakin ini adalah semangat baru bahwa keluarga sangat penting, keluarga sangat urgen yang dulu badan sekarang kita dijadikan kementerian yang kita sebut dengan transformasi. Karenanya kirap ini juga bagian dari campaign untuk transformasi. Tidak hanya lembaganya dari badan menuju kementerian, tetapi saya berharap ada transformasi dari kita yang ada di dalam. Transformasi mindset, transformasi gerakan, dan transformasi perilaku. Ubah mindset kita, ubah gerakan kita, ubah perilaku kita. Maka ubah cara-cara kita dan ubah program-program kita. Dengan tidak mengurangi substansi dari apa yang menjadi perintah Presiden, yakni mengurusi kependudukan dan mengurusi pembangunan keluarga. Maka 5 quick win yang hari ini dikampanyekan Bapak Ibu, saya terima kasih. Saya tahu persis berapa ribu tadi dilaporkan oleh Ketua Panitia Bu PLH, terima kasih. 7 ribuan genting, gerakan orang tua asuh cegah stunting, ratusan tamasa, taman asuh sayang anak, kemudian gerakan ayah teladan Indonesia, kemudian lansia berdaya. Tinggal satu PR-nya, Super App. Super App masih ada PR, maka nanti kalau nggak cepat saya ambil alih. Sekali lagi, Super App segera bekerja, kalau nggak cepat saya ambil alih, saya tugaskan kepada yang lain, biar lebih cepat. Apa? Karena memang ini butuh infrastruktur, saya memahami. Pak Uki sudah bekerja keras, tapi butuh infrastruktur. Untuk itu pada kesempatan ini saya terima kasih kepada seluruh para peserta kirap dari seluruh wilayah dan titik-titik kita start kirap. Saya meyakini mereka berusaha untuk mengkampanyekan tidak hanya masalah fisik, tapi juga masalah mengkampanyekan mindset, mengkampanyekan perilaku, mengkampanyekan sikap. Karena nanti menurut teorinya saling terkait antara mana karakter, mana sikap, kemudian menjadi mindset dan seterusnya. Pada kesempatan ini tentu saya bangga. Saya dari lubuk yang paling dalam, saya bangga, saya senang, dan saya terima kasih kepada seluruh penyuluh se-Indonesia, 600.000 tim pendamping keluarga, 18.000 penyuluh, itulah pahlawan yang bergerak di lini lapangan. Tanpa itu kita nggak bisa apa-apa. Terima kasih para penyuluh, terima kasih ibu-ibu TPK. Saya kemarin tes di Kupang Bapak Ibu. Karena kendala saya nggak bisa terbang ke Larantuka, saya minta tolong 10 menit, saya siapkan KRS di Kecamatan Kupang. Nggak sampai 10 menit, langsung ada titiknya, langsung ada datanya, langsung saya menuju ke situ. Dan betul, itu adalah KRS, itu kehebatan TPK dan penyuluh. Dalam waktu cepat sudah punya data, dalam waktu cepat sudah punya objek, mana yang menjadi KRS. Maka ke depan, kita lebih fokus, kita lebih disiplin, dan kita lebih presisi. Hari ini yang kita cegah tentang genting, misalnya gerakan orang tua asuh cegah stunting adalah sebabnya stunting apa, hulunya di mana, itulah yang kita akan urai. Apakah air bersih, apakah asupan gizi, apakah sanitasi, atau apakah pernikahan dini. Tidak keluar dari situ. Dan hari ini kita fokus untuk 1000 hari pertama kehidupan. Karena itulah objek penting supaya nanti prevalensi stunting ke depan tambah baik. Terakhir dari SSGI,
prevalensi kita 19,8%. Artinya sudah turun dari 21,5 sekarang 19,8. Target Presiden melalui RPJMN untuk 2025 ini adalah 18%. Kemudian sampai 2029 adalah 14%. Karena itu harapan saya Bapak Ibu nanti para penyuluh, para TPK kita support lagi Pak Sesmen, barangkali dirumuskan bagaimana kesejahteraan para tim pendamping keluarga. Kalau penyuluh sudah lumayan lah Pak. Tapi kalau tim pendamping keluarga dengan 210.000 per bulan dengan berbagai tantangan perlu diperhatikan. Nanti biren mungkin diotak-atik gimana caranya itu. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa kerja sendiri. Kirap ini salah satu saja, salah satu bagian dari campaign. Biar masyarakat tahu tapi jangan sampai kita yang hanya menikmati. Ini hari keluarga. Keluarga yang harus menikmati. Ini hari keluarga nasional, jangan hanya kementerian yang menikmati hari keluarga. Keluarga bisa menikmati. Karena itu Pak Sesmen kemarin saya minta coba dibikin surat edaran. Boleh juga tipis-tipis di masing-masing pemerintah daerah. Bikinlah syukuran kecil-kecil. Bukan masalah syukurannya, tapi pesannya keluarga itu penting. Keluarga itu fondasi. Keluarga itu kekuatan. Yang saya sebut dengan tidak hanya ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi dan gizi. Insya Allah ketahanan keluarga juga penting untuk menuju masa depan Indonesia. Inilah generasi yang mau kita ciptakan. PR-nya Bapak Ibu, semangat kita ini dua. Menjalankan amanah Astacita yang keempat dan Astacita yang keenam. Yakni tentang pengembangan sumber daya manusia, serta pengentasan kemiskinan. Bapak Presiden, Bapak Prabowo sangat fokus dan concern tentang beberapa hal yang berkenaan dengan tugas dan kewenangan kita di Kementerian Kemenduk Bangga. Karena itu beliau mentransformasikan dari badan ke kementerian, artinya beliau sangat serius dan sangat menunggu kinerja kita di bidang Kemenduk Bangga yang berkenaan dengan Astacita yang keempat dan keenam, termasuk pengembangan sumber daya manusia yang kita sebut dengan generasi emas 2045. Bapak Ibu, yang terakhir, saya belajar sedikit tentang emas. Teorinya mencari emas ini mungkin yang Papua paham, beberapa Maluku mungkin ada ya Bu ya, tambang-tambang emas. Kemudian mana yang ditambang secara profesional, mana yang ditambang secara tradisional. Apa hubungannya? Cara mencari emas ini juga tidak gampang. Digali, kadang ketemu, kadang enggak. Habis digali, diayak. Habis diayak, digodok, baru dapat segini saja sudah senang. Sekecil apapun emas itu sangat disukai. Kalau dapat besar lumayan, bisa jadi cincin, orang sangat suka. Jadi kalung, orang sangat suka. Jadi apa lagi? Jadi Monas, orang sangat suka misalnya. Apa hubungannya Pak Wiyaji? Itu mencari emas itu tidak gampang. Termasuk generasi emas. Maka untuk mencari generasi emas juga tidak gampang. Perlu kita godok, perlu diayai, perlu TPK datang ke lapangan. Mungkin ada yang ditolak, mungkin edukasi malah, Pak itu tidak begini karena adat dan sebagainya. Tidak gampang. Tapi percayalah, insya Allah nanti akan menemukan yang generasi emas itu. Ada yang digodok, ada yang diayak, ada yang dibakar lagi. Itu pun kadang belum bertemu. Insya Allah saya sih meyakini, karena emas ini juga susah mencarinya, maka saya berharap generasi emas yang akan kita ciptakan bukan berarti susah. Cara yang tradisional mungkin agak berat, tetapi cara-cara yang modern mungkin kita bisa lihat. Cara-cara Freeport mencari emas beda dengan cara-cara yang tambang tradisional. Harapan kita apa? Harapan kita, ayo kita ciptakan kira-kira tambang-tambang kemanusiaan ini tidak hanya tradisional. Kalau tradisional panjang urusannya, mungkin 30-40 tahun ke depan. Tapi coba kita percepat untuk pengembangan sumber daya manusia, katanya generasi emas ini perlu kita cara-cara baru. Yang istilah kita cara-cara teknologi kemanusiaannya kita bikin teknologi, merubah perilakunya kita bikin dengan pendekatan teknologi, mencegahnya kita bikin pendekatan teknologi.
insya Allah saya meyakini ini akan baik-baik saja. Bapak Ibu, saya semangat dan menggebu-gebu karena saya percaya diri, saya yakin bahwa kekuatan kementerian kita akan merubah Indonesia. Kekuatan keluarga akan merubah Indonesia. Saya yakin itu. Semua urusan kalau kita kembalikan ke keluarga, insya Allah akan baik-baik saja. Korupsi, apapun, kalau kita mulai dalam tanda petik mencegahnya dari keluarga, insya Allah akan baik-baik saja. Ekonomi dimulai dari keluarga, teknologi dimulai dari keluarga, intelektual dimulai dari keluarga, semuanya fondasinya adalah keluarga. Insya Allah kalau keluarga ini baik, nanti negara kita akan baik dan semakin baik. Dan saya sebagai pembantu presiden tentu tugasnya membantu apa yang sudah menjadi perintah presiden melalui RPJMN maupun melalui Perpres 180-181 yang berkenaan dengan tugas kementerian kita. Saya kira itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan pada rangkaian kegiatan. Bapak Ibu, ini belum puncak, ini baru rangkaian saja. Nanti puncaknya tunggu waktunya, nunggu jadwal yang baik. Tentu pesan Bapak Presiden lebih efektif, lebih sederhana, dan tentu sederhana dan efektif bukan berarti mengurangi rasa khidmat kita. Untuk itu titip penyuluh-penyuluh Jawa Barat, makasih. Kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI, Banten, Sumatera, Kalimantan, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi, semuanya sampai Papua, Bali, titip. Insya Allah luruskan niat kerja dengan hati. Saya ulangi, luruskan niat kerja dengan hati. Insya Allah inilah cara kita memperbaiki dari kementerian kita. Kenapa Pak Wihaji? Dengan hati insya Allah akan indah pada waktunya. Terima kasih. Yang terakhir, biasanya pantun wajib tapi tidak akan berubah. Sejak dulu pantun saya itu saja. Objeknya yang saya ubah. Jangan lupa bilang cakep. Jolenak 1003. Cakep. Burung pipit main ke telaga. Cakep. Paling enak bekerja di Kemenduk Bangga. Yes. Orangnya asik dan bersahaja. Yeay. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti sampai ketemu lagi di acara yang lebih meriah lagi. Dalam acara puncaknya Harganas. Dan kita kampanyekan secara terus-menerus bahwa di Indonesia ada Hari Keluarga Nasional. Pejabat apapun ingat akan kembali ke keluarga. Orang kaya siapapun ingat akan kembali ke keluarga. Dan siapapun mereka semua akan kembali ke keluarga. Karena itulah rumah yang sesungguhnya. Terima kasih. Kalau ada salah saya mohon maaf. Sukses selalu kepada pejuang-pejuang kirap. Matur suwun, hatur nuhun. Apa lagi? Terima kasih, bahasa yang lain lagi saya pelajari. Kalau ada salah saya mohon maaf, sukses selalu. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memperingati Hari Keluarga Nasional ke-32 tahun 2025, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (BKKBN) menggelar sejumlah kegiatan, diantaranya adalah Kirab Bangga Kencana. Informasi terbarunya pemirsa akan disampaikan oleh rekan kami Syahda Yustiza langsung dari lokasi. Syahda, silakan dengan informasi terkini dari sana. Coba jangan buktikan kalau tidak ada pesaingnya. Baik, selamat siang Fahda Indi dan juga pemirsa. Dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-32 tahun 2025, kali ini Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemenduk Bangga menggelar Kirab Bangga Kencana. Nah, pasti pemirsa belum tahu apa sih sebenarnya Kirab Bangga Kencana. Kirab Bangga Kencana ini merupakan salah satu proses sosialisasi ataupun kampanye yang dilakukan untuk kemudian mensosialisasikan program kerja dari Kemenduk Bangga, di mana ini kemudian dengan membawa bendera Pataka yang mana ini diestafetkan dari seluruh Indonesia mulai dari Sabang hingga ke Merauke. Dan apa sih sebenarnya bendera Pataka itu sendiri? Nah, bendera Pataka ini seperti yang tergambar di belakang saya, Fahda Indi dan juga pemirsa, mereka memiliki warna yang berbeda-beda, kemudian juga memancarkan simbol yang berbeda-beda, di mana untuk bendera Pataka ini menggambarkan
merupakan lambang-lambang program Quick Win dari Kemenduk Bangga itu sendiri. Nah, apa kemudian program Quick Win itu? Ini disebutkan tadi ada 5, yakni yang pertama ada Genting, yang merupakan gerakan orang tua asuh cegah stunting. Kemudian juga ada Tamasya, yang merupakan Taman Asuh Sayang Anak. Kemudian juga ada Gati, yang merupakan gerakan Ayah Teladan Indonesia. Kemudian juga ada Sidaya atau Lansia Berdaya, dan juga ada Super Apps atau AI Super Apps tentang keluarga. Nah, di mana tadi seperti yang saya sampaikan, program estafet membawa bendera Pataka ini berlangsung dari seluruh peserta di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai ke Merauke dengan beberapa regional. Salah satunya ada 6 regional tersendiri yang dipisah, yakni untuk regional Sumatera ini melalui 10 provinsi, kemudian juga ada regional Jawa yang melintasi 6 provinsi, dan juga ada regional Kalimantan, ada regional NTT, NTB, Bali, kemudian juga ada regional Sulawesi, regional Maluku, dan juga Papua. Nah, kemudian dari 6 regional ini kemudian mereka menghabiskan titik terakhir dari estafet bendera Pataka Kemenduk Bangga ini di sini, tepatnya di lapangan dari Kementerian Kependudukan Pembangunan Keluarga, yang mana tadi kehadiran rombongan ini juga disambut oleh Menteri Kemenduk Bangga yakni Bapak Wihaji, kemudian juga ada Wakil Menteri Kemenduk Bangga yakni Isyana Bagus Oka, dan beberapa jajaran lainnya yang turut hadir di sini untuk menyambut sejumlah rombongan yang totalnya mungkin bisa ratusan, bisa ribuan yang berada tadi di gedung kementerian. Nah, selain itu juga Pak Dendi dan juga pemirsa, kalau kami pantau tadi bagaimana agenda berlangsung yang ada di sini, seperti biasa bahwa agenda pertama dimulai dengan upacara bendera, dan juga ada penyerahan Pataka kepada menteri dari para anggota. Lalu juga seperti biasa menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga mengheningkan cipta. Selain itu juga ada acara karawitan. Kemudian juga ada tarian Wonderful Indonesia sebagai upaya sambutan. Lalu juga ada laporan dari Ketua Kegiatan Kirap Bangga Kencana, dan ada beberapa penyerahan secara simbolis. Salah satunya ini ada penyerahan sertifikat yakni simbolis 5 regional. Kemudian juga ada penyerahan bantuan genting kepada keluarga beresiko stunting, di mana ada penyerahan 5 KRS secara simbolis. Ada juga penyerahan pelakat dalam acara ini. Kemudian juga ada apresiasi terhadap pemenang lomba dalam rangka Harganas ke-32 tahun. Lalu kemudian terakhir disusul oleh sambutan dari Bapak Wihaji selaku kementerian atau menteri dari Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dan tadi kemeriahan acara juga dimeriahkan lagi dengan acara door prize yang ada di sini. Dan tepat di pukul sekarang, Pak Dedi dan juga pemirsa, rangkaian acara juga sudah selesai, tepatnya sudah cukup sepi karena memang Bapak Menteri juga bersama dengan jajarannya sudah melanjutkan ke agenda berikutnya. Tapi memang inti dari rangkaian acara ini adalah karena memang sebelumnya Kemenduk Bangga ini merupakan badan, inilah yang kemudian ingin diperkenalkan lebih lanjut oleh Bapak Menteri untuk bisa mensosialisasikan sejatinya program-program unggulan, program-program Quick Win dari kementerian ini, agar masyarakat bisa mengenali dan juga memahami bagaimana kemudian program ini diwujudkan untuk bisa menghasilkan generasi emas dan mewujudkan asta-cita yang memang diharapkan oleh Presiden Prabowo. Sementara demikian, Fada Indi kembali ke studio. Baik, dari Kemenduk Bangga, Syahda Yustiza melaporkan. Terima kasih atas laporannya.